Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Yasmin Indah Faradila dengan NIM 21042203. Video berikut saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik Sosial dengan dosen pengampu Bapak I. Permana STMT, seksi kelasnya 069. Dan di mana materi yang pertama itu resume video 1. Measures of Central Tendency, mean, median, modus. Ukuran tendensi sentral, mean, median, dan modus. Ukuran tendensi sentral adalah sering dijadikan acuan memahami distribusi dari suatu data, dianggap sebagai sumber informasi penting yang menggambarkan distribusi suatu gejala atau fenomena. Tendensi sentral memberikan satu nilai yang dapat mewakili atau menggambarkan seluruh skor dalam kelompok, yang merupakan deskripsi ringkas dari sejumlah data kuantitatif yang didapat dari sampel dengan ekonomis, praktis, dan ringkas. Dengan tendensi sentral, memungkinkan kita melakukan perbandingan antar kelompok, serta memungkinkan kita untuk melakukan proses statistik berikutnya, seperti melihat hubungan atau korelasi, perbedaan antar kelompok, dan lain sebagainya. Dari berbagai macam pengukuran tendensi sentral, ada 3 yang paling umum dikenal, yaitu rata-rata atau mean, median, dan modus. Yang pertama, mean atau rata-rata. Mean atau rata-rata adalah pengukuran tendensi sentral yang paling sering digunakan. Hal ini berkaitan dengan nilai mean atau rata-rata yang relatif dianggap lebih mudah ditemukan dengan melakukan fungsi pembagian pada hasil penjumlahan nilai-nilai atau skor yang ada pada data terhadap jumlah total frekuensi. Kemunculan ini pada data tersebut. Maksudnya kemunculan nilai pada data tersebut. Untuk lebih mudah dipahami, nilai mean atau rata-rata dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Rumusnya dapat dilihat pada video presentasi. Contohnya, diketahui hasil nilai matematika Kiara, Dana, dan JJ masing-masing 8, 6, dan 10. Berapa nilai mean dari nilai matematika ketiganya? Jawabannya ialah mean sama dengan jumlah total data dibagi banyak data. Mean sama dengan nilai Kiara ditambah nilai Danang ditambah nilai JJ dibagi banyak orangnya, yaitu 3 orang. Mean sama dengan 8 ditambah 6 ditambah 10 dibagi 3. Mean sama dengan 8. Jadi mean atau rata-rata nilai Kiara, Dana, dan JJ adalah 8. Yang kedua, median. Median adalah titik yang membagi suatu distribusi frekuensi atas dua bagian yang sama, yang masing-masing terdiri dari atas 50% kasus dari seluruh distribusi. Median adalah nilai yang dapat membagi data menjadi dua bagian yang sama, dengan catatan bahwa data harus diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Selain itu, median juga dapat digunakan untuk menentukan rata-rata atau rata-rata suatu kumpulan data, tetapi tidak dapat disamakan dengan mean. Contohnya, tentukanlah median dari data sebagai berikut. 29, 19, 21, 52, 91, 50, 82, 65, 53, 84, 51, 90, dan 93. Jawabannya diurutkan dari cara mencari jawabannya, yaitu dengan diurutkan dari data terkecil hingga data terbesar, di mana 19, 21, 29, 50, 51, 52, 53, 65, 82, 88, 84, 90, 91, dan 93. Setelah diurutkan, banyaknya data di atas adalah 13, yang berarti ganjil. Maka mediannya adalah data ke-13 ditambah 1 sama dibagi 2, sama dengan 14 dibagi 2, yaitu 7. Jadi hasil yang data ke-7 yang tak lain ialah bilangan 53. Yang ketiga ialah modus. Modus adalah poin atau titik nilai pada skala pengukuran frekuensi terbanyak pada suatu distribusi. Modus menunjukkan titik dalam suatu penyebaran yang paling padat atau tinggi konsentrasinya. Ada beberapa teknik pengukuran modus, di antaranya. Pertama, pengukuran modus kasar atau crude mode. Data tidak berkelompok. Pada sekumpulan data tidak berkelompok, modus adalah nilai atau skor yang paling sering atau paling banyak muncul. Jika ada dua skor yang sama banyak muncul, berarti modusnya ada 2 atau nilai di antara keduanya. Contoh menghitung modus dari data tinggi badan siswa. Ada siswa yang memiliki tinggi badan 142, ada siswa yang memiliki tinggi badan 145, ada siswa yang memiliki tinggi badan 143 cm, ada siswa yang memiliki tinggi badan 148 cm, ada siswa yang memiliki 144 cm, ada siswa yang memiliki tinggi badan 142 cm, ada siswa yang memiliki
tinggi badan 146 cm, ada siswa yang memiliki tinggi badan 148 cm, ada siswa yang memiliki 147 cm, ada siswa yang memiliki tinggi badan 146 cm, dan yang terakhir ada siswa yang memiliki tinggi badan 145 cm. Cara menjawabnya yaitu dalam data 142 cm disebutkan 2 kali atau 2 orang siswa. 143 dimiliki oleh 1 orang siswa. 144 cm tinggi badannya dimiliki oleh 1 orang siswa. Tinggi badan dengan 145 cm dimiliki oleh 2 orang siswa. Tinggi badan dengan 146 cm dimiliki oleh 2 orang siswa. Tinggi badan dengan 147 cm dimiliki oleh 1 orang siswa, dan 2 orang siswa dengan tinggi badan 148 cm. Dari data diperoleh modusnya adalah tinggi badan yang dimiliki oleh 2 orang karena paling banyak satu data hanya dituliskan 2 kali. Materi berikutnya yang B, resume video 2. How to calculate the mean, median, and mode by hand. Cara menghitung mean, median, dan modus dengan tangan. A. Rata-rata mean. Rata-rata populasi. Rata-rata populasi adalah rata-rata atau rata-rata seluruh nilai dalam populasi tertentu. Dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai populasi yang dilambangkan dengan penjumlahan X dibagi banyaknya nilai populasi yang dilambangkan dengan N. Rumus rata-rata populasi adalah parameter statistik, mendasar yang memberikan gambaran tentang nilai rata-rata populasi. Rumusnya dapat dilihat dalam video presentasi. Rata-rata hitung populasi untuk data tidak berkelompok. Rata-rata hitung populasi adalah seluruh nilai dalam populasi dibagi dengan jumlah observasi dalam populasi. Contohnya, hitunglah nilai rata-rata dari data berikut. 6, 5, 4, 1, 7, 8, 3, 3, 2, 3. Di mana jawabannya mu sama dengan 6 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 2 dan ditambah 3 dibagi 10. Sama dengan dapat jumlahnya 42 dibagi 10 yaitu 4,2. Berikutnya median, rumus data ganjil. Median sama dengan nilai N ditambah 1 dibagi 2. Terus sedangkan rumus data genap sama dengan median sama dengan nilai ke N dibagi 2 ditambah nilai ke N dibagi 2 ditambah 1 di dalam kurung dibagi 2 dengan keseluruhan data. N keterangannya N ialah data. Contohnya, carilah median dari data berikut. 3, 2, 1, 4, 3, 3, 7, 6, 5, 8. Jawabannya urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar, di mana 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Median sama dengan 3 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan 3,5. Berikutnya, modus, rumus data numerik. Modus ialah nilai yang paling sering muncul dalam data. Sedangkan rumus kategori ialah modus sama dengan kategori yang paling sering muncul dalam data. Contohnya, hitunglah modus dari data berikut. 3, 2, 1, 4, 3, 7, 6, 5, 8. Jawabannya urutkan data. 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di mana nilai yang sering muncul ialah angka 3 daripada data. Materi yang ketiga, resume video 3. Measures of variability atau range, standard deviation, variance. Ukuran variabilitas di mana rentang deviasi standar dan variance. Metode variabilitas adalah suatu pendekatan atau teknik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana data atau variabel dalam suatu kumpulan memiliki variasi atau perbedaan antara satu sama lain. Tujuan dari menggunakan metode variabilitas adalah untuk memahami tingkat variasi atau disperse dalam data, yang dapat memberikan wawasan tentang sejauh mana data tersebar. Rentang atau range. Metode ini sederhana dan melibatkan perbedaan antara nilai terbesar dan terkecil dalam kumpulan data. Deviasi standar atau standard deviation ialah akar kuadrat dari variasi. Ini memberikan gambaran tentang sebaran data dalam satuan yang sama dengan data asli. Variansi atau variance. Variansi adalah ukuran statistik yang mengukur sejauh mana data tersebar dari nilai rata-ratanya. Ini melibatkan menghitung rata-rata kuadrat deviasi dari setiap poin data terhadap nilai rata-rata. Pemilihan metode variabilitas tergantung pada sifat data dan tujuan analisis.
Pertama, ring atau rentang. Ring atau rentang adalah ukuran sederhana yang digunakan untuk mengukur sebaran data. Ini dihitung dengan mengurangkan nilai tertinggi dalam kumpulan data dengan nilai terendah, di mana rumus ring ialah nilai maksimal dikurang nilai minimal. Kedua, standar deviation atau standar deviasi. Deviasi standar adalah ukuran yang lebih rinci tentang seberapa jauh setiap titik data dalam kumpulan tersebut berbeda dari nilai rata-rata. Catatannya, semakin besar deviasi standar, semakin besar pula variasi data tersebut. Deviasi standar digunakan untuk memahami bagaimana data tersebar dan sejauh mana data berbeda dari nilai tengah atau rata-rata. Ketiga, variansi. Variansi adalah kuadrat dari deviasi standar. Ini memberikan gambaran tentang seberapa besar perbedaan antara setiap titik data dan rata-rata. Kemudian menghitung rata-rata dari perbedaan kuadrat ini. Variansi digunakan untuk mengukur sebaran data dan memberi informasi tentang variasi dalam kumpulan data. Materi yang keempat, resume video 4. How to calculate standard deviation and variance by hand. Cara menghitung standar deviasi dan varian dengan tangan. A. Cara menghitung standar deviasi manual. Pertama, jumlahkan semua data untuk mendapatkan nilai rata-rata atau mean. Kemudian dibagi dengan banyaknya data. Varian untuk setiap data dihitung dengan cara mengurangi mean dari nilai data. Kedua, masing-masing nilai yang dihasilkan lalu dikuadratkan dan hasilnya dijumlahkan. Ketiga, hasilnya kemudian dibagi dengan jumlah titik data dikurangi 1. Akar kuadrat dari varian. Hasil tadi sebelumnya poin kedua. Kemudian digunakan untuk mencari deviasi standar. Cara menghitung variasi. Pertama, kurangi rata-rata dari setiap nilai dalam kumpulan data Anda. Kedua, kuadratkan masing-masing perbedaan ini. Ketiga, jumlahkan semua kotak yang dihasilkan dengan jumlah nilai dalam data kumpulan Anda. Maksudnya, yang ketiga, jumlahkan semua kotak yang dihasilkan dengan jumlah nilai dalam kumpulan data Anda. 4. Standar deviasi sampel. Maksudnya yang berikutnya, standar deviasi sampel. Deviasi standar sampel adalah akar kuadrat dari variasi sampel. Ini mengukur seberapa jauh nilai-nilai dalam sampel bervariasi dari rata-rata dalam satuan yang sama dengan data asli. Di mana rumusnya dapat kita lihat dalam video presentasi. Berikutnya, standar deviasi populasi. Deviasi standar populasi adalah akar kuadrat dari variansi populasi. Ini mengukur sejauh mana nilai-nilai dalam populasi bervariasi dari rata-rata dalam satuan yang sama dengan data asli. Di mana rumusnya dapat kita lihat dalam slide video presentasi. Selanjutnya, variasi sampel. Yaitu untuk menghitung variasi sampel, kita membagi sum of square dengan n dikurang 1, di mana n adalah jumlah data dalam sampel. Rumusnya dapat kita lihat dalam video presentasi. Berikutnya, variansi populasi. Untuk menghitung variansi populasi, kita membagi sum of square dengan n, di mana n adalah jumlah data dalam populasi. Mu rata-rata hitung populasi, sedangkan n ukuran populasi. Materi terakhir yaitu tentang resume video 5. What are state of measurement, nominal, ordinal, interval, dan ratio? Apa itu skala pengukuran, nominal, ordinal, interval, dan ratio? Skala pengukuran hanya menggambarkan sifat data. Hal itu adalah cara untuk mengkarakterisasi apa yang kita bicarakan tentang apa yang ada di spreadsheet kita. Misalnya jenis data apa yang kita lihat. Cara kita menggambarkan sifat data kita, yaitu cara kita mengkategorikan data yang ada dalam spreadsheet kita. Skala nominal. Skala ini digunakan untuk data non-numerik yang hanya bersifat kualitatif atau tidak berbentuk angka. Contohnya, jenis kelamin, jenis minuman, dan agama. Berikutnya, skala ordinal. Skala ordinal dapat berisi data numerik atau kualitatif. Artinya, kita hanya tahu bahwa satu nilai lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang lain. Tetapi, kita tidak dapat mengatakan seberapa jauh perbedaan antara mereka. Contohnya, rating, yaitu angka 1, 2, 3, 4, dan 5, dan tingkat pendidikan seperti SD, SMP, dan SMA. Selanjutnya, skala interval. Skala interval juga mengharuskan data berupa angka.
Dan dalam hal ini, jarak antara nilai-nilai adalah sama dan bermakna, bisa minus atau kuantitatif. Dalam skala ini tidak ada titik nol sebenarnya. Contohnya suhu, di mana dalam suhu tersebut ada 90 derajat Celcius atau minus 60 derajat Celcius, dan titik koordinat. Berikutnya skala rasio. Skala rasio juga hanya mengizinkan data numerik dan memiliki semua sifat skala interval. Tetapi dengan tambahan fitur penting, yaitu ada titik nol yang sebenarnya dalam skala ini. Seperti kuantitatif. Contohnya tinggi badan dan persentase pada ujian. Maksudnya, saya ulang, contohnya tinggi badan dan persentase pada ujian. Baiklah, sekian materi presentasi saya kali ini. Apabila ada yang kurang dan salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.